Assalamualaikum Sobat Football United. Di video sebelumnya gue memberikan harapan ya Manchester United musim ini. Di video kali ini gue akan ngobrol ringan terkait dengan perkiraan ini ya. Perkiraan ataupun mungkin juga harapan, kurang lebih seperti itu, tentang pemain-pemain Manchester United di musim ini. Ada beberapa kategori ya. Gue ingin mulai dulu dari top skor. Siapa kira-kira akan menjadi top skor bagi Manchester United musim lalu? Kalau tidak salah Bruno Fernandes atau Ahmad ya, dua pemain ini yang menjadi top skor. Bukan situasi yang ideal karena Bruno Fernandes sejatinya adalah seorang gelandang serang. Ahmad pun juga bukan seorang penyerang depan yang tugasnya untuk mencetak gol, lebih ke gelandang serang atau bahkan sebagai wingback. Nah, musim ini Manchester United melakukan perombakan di lini depan yang mendatangkan Mbeumo, mendatangkan Cunha, mendatangkan Šeško. Fans gua juga termasuk berharap Manchester United bisa memperbaiki kualitas lini depan dengan gol yang lebih mengalir ya, tidak seret seperti musim lalu. Tapi siapa kira-kira pemain yang akan menjadi top skor bagi Manchester United? Ya menurut gua namanya tidak akan jauh-jauh dari Mbeumo, Cunha dan juga Šeško. Mbeumo punya catatan bagus di Premier League ya, punya pengalaman musim lalu fantastis mencetak kalau tidak salah sekitar 20 gol Bryan Mbeumo bersama dengan Brentford. Ini menunjukkan dia punya kapasitas, dia punya kemampuan untuk mencetak gol dan menurut gue dia jelas bisa, mudah-mudahan bisa diandalkan untuk mencetak gol bagi Manchester United. Cunha musim lalu mencetak 15 gol bersama dengan Wolves, angka yang juga fantastis. Šeško di sisi lain sebenarnya di Bundesliga angka mencetak golnya musim lalu tidak begitu bagus ya, tapi dinilai tetap memiliki potensi. Nah, gua melihat bukan Šeško yang menjadi top skor bagi Manchester United. Sistem 3-4-2-1 ini kan cukup fluid juga ya. Pemain harus bisa bergerak, mengisi banyak posisi. Gue justru melihat Mbeumo punya potensi untuk menjadi top skor bagi Manchester United. Gue bisa jadi salah, tapi ini perkiraan gua. Tapi gimana menurut Sobat Football United, bisa drop di kolom komentar ya. Namun demikian tentu saja gue harapkan 3 trisula baru Manchester United ini bisa perform semuanya, bisa mencetak gol yang banyak bagi Manchester United. Dan gue ingin bergerak ke top assist. Siapa yang akan menjadi top assist bagi Manchester United musim lalu? Mbeumo ada 7 assist, Cunha ada 6 assist bersama dengan timnya masing-masing. Bruno Fernandes ada 10 assist bagi Manchester United di penampilan yang buruk musim lalu. Gue menilai Bruno Fernandes masih akan menjadi top assist bagi Manchester United. Cunha, Mbeumo punya potensi tentu saja menjadi pemberi assist juga bagi gol-gol yang diciptakan oleh Manchester United. Tapi gue menilai Bruno Fernandes punya pengalaman, dia sudah membuktikan, dia punya kapasitas, dan gue menilai Bruno Fernandes akan menjadi top assist bagi Manchester United. Lalu bergerak ke lini belakang ya, top tackling atau ya katakanlah pemain lini belakang yang akan perform. Manchester United punya Eden Hazard, punya Leny Yoro, punya Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Lisandro Martinez. Ada Luke Shaw juga ya di lini belakang Manchester United. Tapi gue menilai bahwa seorang Matthijs de Ligt, kalau dia tidak ada gangguan fisik, gue menilai dia akan menjadi top tackling bagi Manchester United. Artinya menjadi pemain lini belakang yang paling kokoh nih, paling banyak berkontribusi di lini belakang, terutama dari atribut defensif. Pemain muda, ya masih 26 tahun kan menurut gue ya. Tapi dia nampak seperti pemain yang sudah lebih senior gitu. Tapi ya inilah dia memang sudah lebih berkembang di usianya, masih sekitar 26 tahunan. Kalau gue salah tolong di drop di kolom komen. Tapi gue menilai Matthijs de Ligt nih akan menjadi pemain yang paling perform di lini belakang bagi Manchester United, terutama untuk atribut-atribut defending. Tentu saja ada pemain-pemain lain ya, tapi Sobat Football United kalau pendapat berbeda silahkan drop di kolom komentar. Bergerak ke top youngster, jadi pemain muda yang akan berkembang nih di Manchester United. Tentu saja ada Cido mungkin untuk pemain lini depan, ada Kobbie Mainoo di lini tengah ya. Ahmad juga termasuk di sana. Lalu di lini belakang ada Eden Hazard, ada Leny Yoro. Gue menilai Leny Yoro di musim pertamanya menurut gue, walaupun Manchester United tidak tampil bagus secara kolektif, secara tim, secara keseluruhan, tapi gue menilai potensi Leny Yoro di musim ini akan jauh lebih besar. Menit bermain akan jauh lebih banyak. Dia sudah punya pengalaman di Premier League 1 musim ya, dan ini akan dimanfaatkan betul. Dia akan berkembang
di periode kedua. Gue menilai Leny Yoro akan menjadi pemain muda yang paling menonjol bagi Manchester United di musim ini. Luar biasa. Oke. Sobat Formula United punya pendapat lain, silahkan drop di kolom komentar seperti biasa. Dan pemain yang paling berkembang, ada beberapa pemain yang musim lalu tidak begitu perform ya. Tapi musim ini gue harapkan, gue sempat bikin video juga kan Sobat Football United di konten sebelumnya, tapi gue prediksi ada satu pemain yang akan tampilannya jauh lebih bagus daripada musim lalu, harapan dan juga perkiraan. Mason Mount, gue menilai akan menjadi pemain yang paling develop, yang paling berkembang di musim ini. Musim lalu dia banyak terkendala karena cedera, lalu ada ganti sistem. Ruben Amorim menilai dia cocok dengan sistemnya. Di pre-season dia membuktikan hal tersebut. Dia bisa bermain dengan menit bermain yang lebih banyak. Kualitas permainannya juga gue nilai cukup baik. Tinggal dilanjutkan saja. Dia punya pengalaman di Premier League, jangan lupa. Dia merupakan pemain dengan potensi yang juga besar bersama dengan Chelsea. Ada faktor ketidakberuntungan ya, yang menghentikan penampilannya bersama dengan Manchester United. Cedera apalagi. Dan harapan gue kalau musim ini situasi fisiknya memadai, dia bisa jadi lebih berkembang daripada musim-musim sebelumnya. Top transfer, pemain yang ditransfer musim ini, ada Diego Leon, ada Benjamin Sesko, ada Mbeumo, ada Cunha. Siapa pemain yang menjadi top transfer, artinya pemain yang ditransfer dan signifikan kontribusinya bagi Manchester United. Tadi di awal gue katakan, gue perkirakan Mbeumo akan mencetak gol yang sangat banyak, dan mungkin juga Mbeumo ya, dengan pengalamannya di Premier League, dengan kapasitasnya, kemampuannya juga, dan bagaimana keinginan dia juga sangat kuat untuk bermain di Manchester United, dan ini merupakan semacam kayak impian yang menjadi kenyataan. Gua nilai Mbeumo yang akan menjadi top transfer bagi Manchester United. Tapi gua harapkan juga semua pemain yang ditransfer kemarin ini bisa perform semua tentu saja, karena ketika semuanya bisa perform, Manchester United akan jauh lebih terangkat ya posisinya di Premier League musim ini. Dan terakhir, siapa yang akan menjadi top player bagi Manchester United, artinya pemain yang memang vital sekali perannya di Manchester United musim ini secara permainan, secara skuad sepanjang musim. Musim lalu ada seorang Bruno Fernandes, musim sebelumnya kalau tidak salah juga seorang Bruno Fernandes ya sebagai kapten juga, dan gue perkirakan musim ini masih akan tetap Bruno Fernandes. Pemain ini dengan segala kontroversi dan pendapat-pendapat yang misalnya Bruno tidak akan membawa Manchester United kemana-mana, Bruno akan hanya menjadi beban dan lain-lain, tapi fakta dari angka kontribusi yang nyata dari Bruno Fernandes tidak menunjukkan hal tersebut. Fakta lainnya dia sebagai kapten, artinya dia mendapatkan kepercayaan dari Ruben Amorim untuk memimpin rekan-rekannya di atas lapangan sebagai sebagai messenger atau juga penyalur komunikasi, katakanlah seperti itu, dari pelatih ke rekan-rekannya di atas lapangan. Bruno Fernandes akan masih menjadi pemain yang vital bagi Manchester United. Gua perkirakan dia akan lebih stabil posisinya, tidak terlalu banyak dirubah-rubah oleh Ruben Amorim ya. Dan kalau itu terjadi, maka ya konsentrasi dari Bruno Fernandes juga akan lebih menyempit lagi, akan lebih kecil lagi, dan ini bagus ya daripada terlalu menyebar. Gue perkirakan dia akan lebih banyak berperan dari lini tengah, dan kualitas dari Bruno Fernandes menurut gue tidak perlu diragukan lagi, baik itu secara teknis maupun juga secara non teknis. Jadi gue perkirakan Bruno Fernandes akan menjadi pemain terbaik tahunan bagi Manchester United di akhir musim kompetisi nanti. Gue tidak ingin membahas yang negatif-negatif ya, siapa pemain yang tidak perform, siapa pemain yang paling jelek dan segala macam, tidak. Tuh kesannya kok kayaknya Manchester United diharapkan gagal atau seperti apa. Gue gak mau kesana. Gue harapkan semua pemain tentu saja bisa perform lebih baik ya, untuk skuad Manchester United dari musim lalu ke musim ini lebih baik lagi bagi Manchester United, dan pemain-pemain baru pun juga bisa langsung adaptasi, bisa langsung nyetel, bisa langsung memberikan kontribusi bagi Manchester United, sehingga kalau semuanya ini perform, semuanya bermain bagus, harapan gue sebagai fans, supporter juga tentunya seperti itu, Manchester United ini bisa terkatrol posisinya di Premier League menjadi lebih tinggi lagi daripada musim lalu, dan ini kan yang kita inginkan sebagai fans. Kurang lebih seperti itu. Jangan judol Sobat Football United. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.